Jika jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, pendeta beri tema jangan main-main dengan ibadah, yang didasarkan dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berbunyi, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera, ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa menghadiri sebuah ibadah, menghadiri sebuah kebaktian tidak ada bedanya dengan menghadiri sebuah pertunjukan musik. Yang menjadi pusat perhatian mereka adalah si pemimpin pujian dan tim musik. Apabila mereka tampil kurang maksimal dalam melayani, kita selaku penonton merasa kecewa, tidak puas, tidak terhibur, serta mengkritik habis-habisan. Sikap kita dalam beribadah pun berubah. Tidak lagi antusias, ogah-ogahan dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pun sambil lalu. Pertanyaannya, inikah sikap ibadah yang benar? Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa berbakti dan beribadah di gedung gereja. Kita hanya bisa berbakti dan beribadah di rumah melalui online. Saya tidak tahu bagaimana sikap kita saat ini. Pendeta selalu mengingatkan supaya kita berpakaian rapi, duduk tidak di kamar, dan memperhatikan sungguh-sungguh ibadah. Pendeta selalu memberikan di awal ibadah susunan acara supaya kita bisa memuji Tuhan, menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan. Bahkan pendeta juga sudah menyiapkan khotbah yang bisa kita dengar, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ketika kita bersikap sama seperti ketika kita berbakti di gedung gereja. Tetapi pendeta juga tidak tahu apakah saat ini saudara sungguh-sungguh seperti orang yang berbakti kepada Tuhan, atau sambil lalu, atau malah sama sekali tidak dibuka. Bukanya nanti sore saja, atau nanti kalau sempat saja. Padahal kita selalu mengumumkan selama ibadah di rumah, kita berbakti dan beribadah jam 9 pagi. Mungkin juga ketika ibadah jam 2 hari Sabtu sudah disiapkan bahannya, saudara juga tidak menggunakan dengan baik. Tidak ikut jam doa, jam 5 masih tidur, bangun jam 7 dan hanya dibaca renungannya saja. Itu masih bagus kalau dibaca renungannya saja. Kalau hanya memberi like di WA, aduh, Tuhan pasti sangat kecewa. Demikian pula dengan ajakan berdoa bersama jam 9 malam. Itu doa untuk kita, itu doa untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk gereja kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menggunakan kesempatan itu untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan? Saudara ingat bahwa fokus utama dalam beribadah adalah Tuhan, bukan manusia. Saudara beribadah di rumah karena saudara ingin memuji Tuhan, taat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, bukan karena takut atau kekewoh kepada pendeta. Ingat bahwa fokus utama dalam beribadah adalah Tuhan, bukan manusia. Jika kita menyadari bahwa yang menjadi pusat ibadah adalah Tuhan, kita pasti tidak akan pernah main-main dalam berbakti dan beribadah, baik di gedung gereja atau ketika waktu kita susah saat ini, kita berbakti dan beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada yang main-main, semua sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika beribadah. Pendeta ini mengingatkan dua hal kepada seluruh jemaat saat ini. Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan untuk bertemu Tuhan Yesus. Sudah lama orang-orang Israel di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19
tidak melakukan ibadah secara bersama-sama. Ya, kayak kita saat ini, kita sudah 8 minggu tidak melakukan ibadah secara bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita ibadah di rumah masing-masing. Pada waktu itu dicatat di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, orang-orang Israel ini tidak bisa melakukan ibadah secara bersama-sama, ibadah raya, karena mereka berada di pembuangan di Babel. Setelah kembali dari pembuangan, mereka memiliki satu keinginan, kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Alkitab menyatakan ketika bulan yang ke-7 tiba, serentak berkumpulah umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada di dalam Nehemia 8 ayat yang kedua. Coba saudara perhatikan kata serentak. Kata serentak menunjukkan bahwa rakyat secara kompak dan sangat antusias berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah raya tanpa ada paksaan dari pihak lain atau harus didorong-dorong terlebih dahulu, tetapi kerinduan untuk bertemu Tuhan benar-benar timbul dari hati mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga punya satu dorongan kerinduan untuk berbakti bersama-sama di rumah masing-masing jam 9 ini? Tanpa didorong-dorong, tanpa disuruh-suruh, tetapi keluar dari hati kita. Bapak Ibu dan Saudara, umat Israel secara serempak berkumpul untuk beribadah, bukan karena sedang menggelar sebuah perayaan atau memperingati hari raya tertentu, tetapi karena kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan yang mendorong mereka untuk berkumpul secara serempak. Seperti kita pagi hari ini secara serempak di rumah masing-masing bagi yang melakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita beribadah karena dilandasi kerinduan untuk bertemu Tuhan? Atau kita melakukan hanya sebatas rutinitas toh? Atau bahkan karena terpaksa? Saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan baik-baik kalimat Daud ini. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apakah pertanyaan Daud ini ada juga di dalam diri saudara semua? Kapan aku bisa berbakti dan beribadah bersama-sama lagi di gedung gereja? Apakah ada keinginan dan kerinduan itu di dalam hati saudara? Luar biasa. Daud berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah menyedihkan sekali jika orang Kristen tidak lagi tertarik beribadah ke gereja. Merasa rugi telah membuang waktu percuma ke gereja. Bagi mereka, waktu adalah uang. Mereka berpikir adalah lebih baik mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan materi, mendatangkan uang, tetap buka toko atau kerja lembur di kantor, daripada menghabiskan waktu beberapa jam di tempat ibadah. Saudara, ada orang yang datang ke gereja hanya untuk mengisi waktu senggang daripada nganggur di rumah. Sebagian lagi ada orang Kristen yang begitu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi disertai motivasi yang tidak benar, yaitu semata-mata memamerkan kehebatan atau talentanya supaya beroleh puji. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita harus perhatikan baik-baik motivasi kita dalam berbakti dan beribadah. Di masa sulit seperti ini, kalau kita masih saja tidak punya kerinduan berbakti dan beribadah, hati Tuhan sangat sedih. Hati Tuhan sangat sedih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang harus kita perhatikan dengan ibadah kita, fokus dan memperhatikan sungguh-sungguh. Kita harus fokus dan memperhatikan sungguh-sungguh. Coba kita lihat
ketika Ezra ahli Alkitab itu membawa kitab Taurat ke hadapan jemaat, maka dicatat di dalam ayat yang keempat dari Nehemia pasal 8, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Perhatikan, dengan penuh perhatian semua umat, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudara, meskipun ibadah berlangsung cukup lama, lihat, dari pagi hingga tengah hari dan berada di outdoor, di halaman luar yang terkena terik matahari, umat Israel tetap fokus dan memberikan perhatian. Bagaimana ketika kita berbakti bersama-sama di gedung gereja yang hanya 1 jam, 1,5 jam? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memperhatikan ibadah itu? Sungguh-sungguh melakukan ibadah itu? Atau bagaimana dengan kita saat ini yang sedang berbakti dan beribadah di rumah masing-masing? Apakah kita sungguh-sungguh fokus dan memperhatikan ibadah ini? Atau kita hanya melakukan sambil lalu saja, atau bahkan tidak melakukan sama sekali? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa umat yang berkumpul pada waktu itu di dalam Nehemia 7 ayat 66 dan ayat yang ke-67 ada 42.360 orang. Saya nggak tahu bagaimana ngitungnya. Ya, kalau sampel gereja Pak Supri menghitung dengan alat cetek, ada angkanya. Pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana, tetapi yang jelas Alkitab adalah kebenaran. Di situ tertulis ada 42.360 orang selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Anggota kornya ada 245, luar biasa, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering dijumpai banyak anak Tuhan yang tidak fokus beribadah. Lalu ibadah plerok kiri kanan, nengok kiri kanan, di glow buka HP. Banyak sekali dijumpai anak Tuhan yang tidak fokus beribadah. Tengah-tengah ibadah mikir cicilan, mikir arisan. Tengah-tengah ibadah malah selfie dari bawah meja gereja. Sering dijumpai banyak anak Tuhan yang tidak fokus beribadah. Tubuh mereka memang ada di gereja, namun hati dan pikiran melayang-layang kemana-mana. Sama ketika kita berbakti dan beribadah di rumah, mungkin tubuh dan badan kita ada di depan HP kita, ada di depan laptop atau di depan televisi, tetapi pikiran dan perasaan kita kemana-mana, tidak tertuju kepada kebenaran firman Tuhan dan ibadah itu sendiri. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah ibadah tanpa disertai rasa takut akan Tuhan dan menghormati hadirat Tuhan adalah sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan ibadah saudara saat ini? Apakah ibadah saudara tidak disertai rasa takut akan Tuhan? Cuman pakai kodok Bapak Pendeta? Apakah ibadah saudara tidak disertai menghormati hadirat Tuhan? Ingat, sebuah ibadah tanpa disertai rasa takut akan Tuhan dan menghormati hadirat Tuhan adalah sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi,
beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, memperhatikannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan main-main dengan ibadah kita, terutama di masa sulit saat ini.